Baik, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Shalom Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Saudara hari ini? Luar Luar biasa ya. Senang sekali Saudara. Kita boleh sama-sama ada di rumah Tuhan. Kita boleh sama-sama ada untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun Saudara berada saat ini, percayalah Tuhan hadir di sana. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kesempatan di mana kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Kami percaya waktu pujian penyembahan di bawah. Waktu pujian penyembahan dinyanyikan Tuhan. Waktu kebenaran firman Tuhan disampaikan. Bahkan ketika kami masuk dalam perjamuan kudus, maka perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa akan terjadi bagi setiap kami di Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat mengalami pembebasan. Biarlah hari ini Tuhan menjadi hari di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari persiapkan diri Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia. Terima kasih Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh
kedua tanganmu, katakan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ini yang kami percaya, Tuhan Yesus. Ku percaya, oh Yesus, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Kami percaya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari angkat tanganmu, katakan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari tinggikan namanya, mari besarkan, sebab kuasanya terlebih besar. Yesus, kami percaya. Kami percaya. Kami
sembah, kami sembah, kami sembah Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau dahsyat Tuhan Yesus, Kau dahsyat bagi kami. Mari buat tanganmu kepada Tuhan, saudara. Yes. Mari rasakan jamahan dan lawatan Tuhan dimanapun saudara. Kau luar biasa bagi kami, Yesus. Kami mau terus mengeluh-elukan Engkau. Kami mau terus memuji dan menyembah. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Mari katakan saudara, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Ini doa
terus-menerus memperkatakan kebesaran Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan dari hari ini sampai selama-lamanya. Maka setiap kita yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan saudara. Saudara siap untuk memuji Tuhan, amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan, yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau bersukacita. Kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Sama-sama katakan. Kita buang iblis sebentar. Bergerak maju saudara, maju nyatakan kuasanya. Kita buang iblis yang bentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari angkat tanganmu katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng. Nama siapa saudara? Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Mari katakan sama-sama. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama siapa saudara? Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Sekali lagi katakan. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan. Katakan, wuh. Saya percaya kita masih rindu untuk memuji Tuhan, amin. Kita percaya kita menyembah Allah yang benar dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia Allah yang benar untuk saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ayo sama-sama kita mau terus bertepuk tangan. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau terus meninggikan nama Tuhan Yesus. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup
Engkau luar biasa. Mari saudara, hari-hari ini kita makin banyak memperkatakan siapa Tuhan yang kita sembah, saudara. Dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan saya percaya firman Tuhan akan menguatkan setiap kita dimanapun saudara berada. Mari kembali kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Hanya Engkaulah perisai dalam kehidupan kami, Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ini doa kami Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Haleluya. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyah. Saya mau undang namanya Bapak Pendeta Samuel Hardani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi umat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Ku kan bertahan dengan kekuatan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan,
Glory Lord. Bersyukur Tuhan, Yesus baik, Kau sungguh baik Tuhan. Tuhan baik. Haleluya. Ku bersyukur Yesus, atas kebaikan-Mu. terpujilah namamu Tuhan, syukur bagimu. Curahkan roh-Mu Tuhan atas setiap pribadi-pribadi kami pada hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada bersama-sama berkumpul, beribadah di tempat kami masing-masing pada saat ini, di rumah-rumah, dimanapun kami boleh ada saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan hadirat-Mu ada pada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ada masuk di minggu yang pertama di bulan yang baru, bulan April 2020. Kami percaya Tuhan, bulan April lebih baik daripada bulan yang lalu. Sebab kasih Tuhan Yesus selalu baru setiap hari. Dan berkat Tuhan juga baru buat kami alami dan terima di bulan ini. Kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit, segala apapun Tuhan yang sedang kami alami Tuhan, Engkau akan hilangkan, hindarkan, lalui menjadi lebih baik hari-hari ini Bapa. Sehingga hari-hari ini kami boleh melihat di bulan April, kasih-Mu akan limpahkan buat setiap kami terima, berkat-Mu akan kami terima daripada-Mu lebih lagi, lebih baik lagi Tuhan. Semua kami ada dalam kondisi yang sehat walafiat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat kami semua terima yang daripada-Mu Tuhan. Berkat Tuhan atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami dan urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru. Pengurapan Tuhan mengajar setiap kami untuk mengerti kehendak Bapa di surga. Dan pengurapan itu membawa setiap kami untuk melakukan kehendak-Mu di zaman ini Tuhan. Terima kasih pakai kami semua. Urapi hamba-Mu secara khusus menyampaikan pesan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Katakan haleluya. 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 Panggil Yesus. 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 Beri tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur hari ini Tuhan, kita baik buat kita semua. Amin. Kita mau naikkan satu pujian kebaikan Tuhan buat kita semua alami. Ya, kita naik satu pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat
Katakan amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua hari ini. Kita ada bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan dengan firman Tuhan, beribadah di rumah Tuhan dan di rumah kita masing-masing. Terima kasih untuk WL, untuk singers, Pak Nixon dan teman-teman semua. Tuhan berkati. Bapak kasih Tuhan, kita ada di minggu yang pertama di bulan April 2020 ini. Waktu berjalan dengan cepat. Saya tahu ada banyak yang saudara sedang alami hari-hari ini. Hari ini pun kita masih ada beribadah di rumah masing-masing, ya, di tempat masing-masing. Tetapi kita bersyukur kalau kita masih bisa berjumpa bersama-sama secara hati, rindu untuk berkumpul bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara teman-teman semua di gereja. Tapi apa boleh dibuat, apa boleh dikata, kita nggak bisa sama-sama hari ini berkumpul sekali lagi. Kita hanya berjumpa bersama-sama lewat streaming ini, lewat layar kita. Ya, tapi biarlah sekali lagi saya katakan tidak mengurangi kehadiran Tuhan. Amin. Nah, hari ini hari yang khusus bulan April karena sebentar lagi kita akan memperingati hari Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, dan juga hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, merayakan kemenangan. Saya percaya bulan April adalah hari kemenangan buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Saya yakin kita berdoa sungguh-sungguh, saudara. Ya. Kita akan mengalami yang baik bulan April, lebih baik lagi sehingga segala sakit penyakit disingkirkan. Virus corona, COVID-19 disingkirkan. Yang sakit-sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang miskin diberkati Tuhan. Ya, yang tidak ada jalan dikasih jalan yang baru. Yang terikat dilepaskan. Dalam nama Yesus ada kuasa. Saya mau ambil firman Tuhan dari Injil Matius pasal 24. Bapak Ibu kasih Tuhan, teman-teman saudara semua. Ya, kita lihat dalam Injil Matius 24 ayat 37 sampai dengan ke 44. Ya. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Ya. Saya teringat hari-hari ini adalah supaya kita banyak berdoa dan berjaga-jaga, saudara. Ya. Matius 24 ayat yang ke-37, Bapak Ibu bisa buka Alkitabmu, kita baca sama-sama di situ. Judulnya adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang akan ditinggalkan. Ayat 42 katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44 katakan apa? Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Katakan amin. Bapak kasih Tuhan, kita ada hari ini bersama-sama. Kita boleh menikmati kehadiran Tuhan, kita boleh memuji Tuhan. Walaupun kita tidak berkumpul bersama-sama di gereja, tapi saya percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan. Ya, pada hari ini kita ada di sini, ya, di rumah masing-masing. Tuhan ingatkan kepada saya memasuki hari-hari yang ada saat-saat seperti ini. Kita diingatkan seperti peristiwa Nuh. Ya, di zaman Nuh dikatakan, ya, ada banyak hal yang jahat di sana terjadi. Tapi Nuh Tuhan pakai untuk menyelamatkan keluarganya, untuk menyelamatkan sebagian dari binatang-binatang ciptaan Tuhan, saudara. Bapak kasih Tuhan, mari berjalan dengan Tuhan. Sungguh-sungguh hari-hari ini. Saudara, saya harus sungguh-sungguh, katakan amin.
Yang mau sungguh-sungguh katakan amin. Ya, amin bicara dengan Tuhan. Ya. Tuhan sedang melatih saudara dan saya hari-hari ini untuk apa, saudara? Saya ada banyak lihat di sini ya, untuk bisa lebih sabar. Mungkin hari-hari yang lalu kita kurang sabar, sekarang bisa lebih sabar. Yang kedua bisa lebih menguasai diri, ada penguasaan diri. Ya. Yang ketiga lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Dengan kondisi seperti ini kita banyak berdoa, kita mau merendahkan diri, mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Terus apalagi lebih nomor 4 katakan mengandalkan Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Yang kelima lebih unity dalam kebersamaan kita, saudara. Lebih peduli lagi kepada sesama, lebih mengasihi Tuhan lagi, mengasihi sesama. Hidup lebih penting dari yang lainnya, saudara. Ya. Mau berbagi dengan sesama, saling tolong menolong. Ya. Ya, banyak hal yang lain lagi, saudara. Lewat keadaan hari ini membuat kita lebih bersungguh-sungguh dengan Tuhan, lebih baik lagi. Ya, mau hidup lebih benar, lebih kudus, lebih bersih. Ya, Tuhan mau kita lakukan semua itu. Ya, nah dari semua ini kita harus mengerti. Ya, dengan semua keadaan hari-hari, Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Ya. Gereja Tuhan bahkan mempersiapkan umat manusia untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya, Tuhan mau datang kali yang kedua, saudara. Tanda-tanda zaman menunjukkan dan membuktikan bahwa itu saat-saat yang ada. Maka itu disiapkan segala sesuatunya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Semua dipersiapkan supaya kita semua beres-beres, bebenah, rapi-rapi diri, ya. Supaya kita bertobat dari jalan kita yang salah, dosa-dosa kita tinggalkan. Semua itu untuk apa? Mempersiapkan ada saya ketemu Tuhan Yesus. Ya, waktunya saudara, nggak lama lagi. Satu kali ketika dalam sebuah pelayanan, Tuhan ingat kepada saya 1-2 tahun yang terakhir, ya. Istilahnya apa? Injury time, waktu tambahan, waktu sisa. Ya, kalau dalam sebuah pertandingan sepak bola, kalau ada pertandingan itu ada tambahan waktu, saudara. Ketika ada waktu tambahan disebut injury time. Waktunya pendek, nggak lama, saudara. Setiap waktu injury time, waktu tambah itu paling 5 menit, ya. Pendek, saudara. Dan apa yang dilakukan kalau semua pertandingan sepak bola, semua pemain sepak bola kalau udah waktu tambahan injury time itu mereka akan bermain lebih sungguh-sungguh, lebih serius lagi, karena ini bicara menang dan kalah. Ya, kalau seandainya di waktu yang sisa yang pendek itu dia kebobolan gawangnya, gol oleh lawan, maka dia akan kalah. Ya, demikian juga sebaliknya, kalau dia bisa gol, cetak gol di waktu injury time tambahan itu, maka dia akan menang. Dan terlebih lagi dengan kehidupan saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Di waktu yang tambahan ini, saudara, inilah waktu Anda dan saya harus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengakhirinya dengan sebuah kemenangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Katakan haleluya. Ya, mari Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah waktunya. Ya, nggak banyak waktu itu, saudara. Waktunya pendek ini. Ya, nah istilah injury time ini kita harus tangkap. Inilah waktu Tuhan untuk saudara dan saya bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Persiapkan dirimu baik-baik. Ya. Perhatikan kenapa Nuh dipakai oleh Tuhan, ya, untuk menyelamatkan keluarganya, untuk menyelamatkan sebagian dari makhluk hidup pada waktu itu. Ya. Kita buka dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian, di dalam perjanjian lama, Kejadian pasal yang ke-6, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, mulai di situ kita lihat, kita akan baca, kita sama-sama, saudara bisa ikutin, buka Alkitabmu, ya. Dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan.
Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ya. Beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah dan tengah dan atas. Sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya harus engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Nah, dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dan segala jenis binatang melata di muka bumi, dan semuanya itu harus datang satu pasang kepada ya, supaya engkau terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Katakan amin. Ya. Kita baca sama-sama ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang difirmankan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Katakan amin. Bapak kasih Tuhan. Ya. Kondisi situasi keadaan yang hari-hari ada, Tuhan mempersiapkan Anda dan saya umat Tuhan, orang-orang pilihan. Ya. Nuh bisa menyelamatkan bangsanya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan sebagian dari binatang-binatang yang Tuhan suruh bawa masuk dalam batra. Ya. Yang luar biasa, kenapa Nuh yang dipilih tadi saya katakan? Karena Nuh dikatakan adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Orang benar, ya, ayat 9 katakan, orang benar, tidak bercela, ya, di antara orang-orang sejamannya, dan hidup bergaul dengan Allah. Katakan kiri kananmu, jadilah benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Nah, orang-orang yang seperti ini yang Tuhan mau dipakai Tuhan untuk apa? Menyelamatkan keluarga-keluargamu, menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan dirimu sendiri. Ya. Dan lu disuruh buat batra, ya, batra. Saya percaya hari-hari ini Tuhan juga ingin saudara dan saya membangun batra. Ya. Batra itu bicara apa? Dirimu, hidupmu. Ya. Bagaimana dirimu ini hari-hari ini bangun hidupmu baik-baik dengan Tuhan. Ya. Bangun batra itu saudara. Ya, saudara dan saya bangun diri kita masing-masing. Berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Lu suruh bangun batra dengan ukuran-ukuran yang tertentu. Lakukan semua yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ya, dia kerjakan sungguh-sungguh saudara. Makanya dikatakan di terakhir dikatakan apa? Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, saudara. Tepat. Nah, seringkali kita hari-hari yang kemarin mungkin kita sudah lakukan perintah Tuhan, tapi ada yang kurang-kurang, masih ada yang kurang-kurang, bahkan mungkin ada yang kelebihan, saudara. Lebih daripada yang Tuhan mau. Ya, artinya nggak tepat, saudara.
Tuhan mau Anda dan saya melakukan perintah Tuhan yang dengan tepat. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi bangun bahtera itu adalah bangun dirimu sendiri, bangun kehidupanmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita mau melakukan perintah Tuhan dengan benar, pasti Tuhan akan tolong kita. Katakan amin. Ya, Tuhan akan pulihkan keadaan kita hari-hari ini. Ya, saya percaya hari esok menjadi lebih baik. Bersama Tuhan Yesus lebih baik. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mereka satu pujian hari ini kita menyebut. Makasih. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari sama-sama semua yang di rumah-rumah dimanapun kau berada nyanyikan pujian ini. Tuhan pasti buka jalan. Janjikan dengan iman percaya Tuhan pasti buka jalan. Pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turun dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi sama-sama memuji Tuhan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Asal ku hidup suci, tidak turun dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Saya percaya apapun yang terjadi, asal saudara dan saya hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan, pasti ada Tuhan buka jalan. Saya katakan pasti, bukan mudah-mudahan. Ikut Yesus nggak ada kata mudah-mudahan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ikut Yesus pasti. Katakan pasti, ya, pasti saudara. Tuhan mau tolong kita semua hari-hari ini lewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Percaya kepada Tuhan, asal hidupmu benar, hidupmu suci di hadapan Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Ya. Hidup ini singkat, saudara. Pergunakanlah baik-baik. Ya. Karena kita tahu ini waktu-waktu yang sangat-sangat menentukan, saudara. Ya. Tuhan sedang lakukan bagiannya. Saudara saya lakukan bagian kita masing-masing. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu atas bumi ini, atas umat manusia. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi umat manusia. Nah, besok kita akan merayakan, memperingati hari kematian Yesus.
Itu bukti daripada kasih Yesus kepada saudara saya. Dia mati bagi saudara saya. Di atas kayu salib yang hina. Darahnya tercurah, habis. Dia mati, saudara. Untuk menolong saudara saya. Mengampuni dosa-dosa saudara saya. Sehingga apa? Ketika itulah 3 hari kemudian dia bangkit dan hidup. Menyatakan dia menang. Dan dosa saudara saya ditebus. Dan kita hidup bersama dengan Tuhan. Dan kita pun menang bersama dengan dia. Katakan amin. Ya, ya Tuhan mau kita menang hari-hari ini, saudara. Ya, berjalan dengan Tuhan. Nah, apa yang kita bisa buat hari-hari ini? Ya, senangkan Tuhan banyak-banyak, saudara. Hidup saudara, hidup saya, ayo senangkan Tuhan banyak-banyak. Apa yang bisa kita senangkan? Orang banyak berpikir nanti kalau virus corona COVID-19 ini selesai, aku ingin pergi jalan-jalan, aku ingin kemana-mana. Aduh saudara, ingin senang-senangnya lain saudara. Ya, kalau ini semua selesai saudara, harus lebih sungguh-sungguh senangkan Tuhan. Bukan hanya untuk senang dirimu sendiri saja, mau kemana-kemana, mau pergi, mau jalan-jalan, pikirannya udah jalan-jalan melulu, mau jalan-jalan, mau pergi-pergi, mau enak. Mau senang-senang saudara, senangkan Tuhan. Justru kondisi ini kita dibuat untuk berpikir hari esok kalau Tuhan lewat semua ini, Tuhan tolong kita. Ayo senangkan Tuhan, hidup dengan Tuhan sungguh-sungguh, lebih lagi saudara, karena Tuhan sudah tolong saudara saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan ingatkan buat kita hari ini. Ya, firman Tuhan katakan masuk di tahun 2020. Kitab Ulangan 28 ayat 13-14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Ya. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah yang beribadah kepadanya. Saudara, orang benar berjalan dengan Tuhan, Tuhan angkat kita menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Itu janji Tuhan, saudara. Masuk tahun 2020, di tahun dimensi yang baru, kita diperlihatkan ada banyak hal. Ya, masuk tahun baru tanggal 1 banjir di mana-mana. Ya, terjadi banyak bencana terus dan terus sampai puncaknya hari-hari ini. Bukan hanya Indonesia kan, seluruh dunia saudara mengalami hal yang sama. Tapi saya percaya ada satu titik, satu waktu, semua Tuhan akan tolong kita semua dibereskan, diselesaikan pada waktunya. Tujuannya apa? Saya katakan tadi supaya kita siap untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menerima yang baik bersama dengan Tuhan sampai Tuhan panggil kita pulang. Firman Tuhan katakan sebelum Yesus datang ke dalam dunia pertama kali, Tuhan sudah siapkan orang-orangnya kan. Ada para nabi mempersiapkan untuk kedatangan Yesus pertama. Ya, dipakai Maria dan Yusuf ya untuk melahirkan bayi Yesus ke dalam dunia ini. Tuhan pakai manusia, Tuhan pakai orang-orang ya. Dan sebelum Yesus masuk dalam pelayanannya saudara, Tuhan siapkan juga seseorang, yaitu siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan untuk apa? Mempersiapkan jalan untuk Tuhan masuk dalam pelayanannya. Ya. Nah, firman Tuhan mencatat ya di dalam Yohanes 1 ayat 22 dan 23. Apa tugas Yohanes Pembaptis? Kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 22 23. Ya, buka firman-nya, buka Alkitabmu. Di situ katakan, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Ayat 23 katakan apa? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Terlihat, ya, Yohanes dipersiapkan Tuhan untuk apa? Untuk meluruskan jalan Tuhan. Ya, di dalam Injil Matius katakan, ya, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, di dalam Matius 3 ayat 1 dan 2.
Ya. Yohanes tampil di padang gurun di Yudea. Jadi katakan kepada banyak orang di sana, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Katakan amin. Jadi pada saat itu banyak orang datang kepada Yesus. Nah, saudara saya hari ini dipersiapkan Tuhan juga. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Anda dan saya dipakai Tuhan. Ya, seperti para nabi-nabi itu, seperti Maria dan Yusuf, seperti Yohanes Pembaptis. Tuhan mau pakai saudara saya untuk apa? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Prepare the way for the King of Glory. Mempersiapkan jalan bagi datangnya Raja kemuliaan itu, saudara. Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara lihat. Hampir sama kan peristiwa-peristiwa ini. Saudara ikutin. Nah, gereja Tuhan hari ini dipersiapkan menjadi gereja yang kudus. Bicara gereja adalah Anda dan saya. Bait Allah di mana Roh Allah tinggal dalamnya. Kuduskan dirimu. Untuk apa? Mempersiapkan jalan datangnya Yesus Kristus yang kedua kali. Menjemput gerejanya yang kudus. Yang mau dan percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan. Injury time. Waktu yang pendek, waktu yang sisa ini pergunakan baik-baik. Persiapkan dirimu, kita semua, supaya kita siap bertemu dengan Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus baik. Kita bisa nyanyikan satu pujian ini, saudara. Terima kasih. Kita sama-sama. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Saya undang para singers. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ya sama-sama katakan ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, Pakai kami Tuhan. sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Pakai gerejamu, pakai umatmu, pakai anak-anakmu, pakai kami semua Tuhan. Katakan ini aku Tuhan. Angkat tanganmu. Oh haleluya. Angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini. Engkau dan aku dipakai Tuhan hari ini. Mempersiapkan jalan bagi datangnya Raja kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. King of Kings, King of Glory. Haleluya, haleluya. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Katakan haleluya. Katakan pakai aku Tuhan untuk menyelamatkan generasiku. Menyelamatkan Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Jadi saya ada kesimpulannya saudara hari ini. Yang pertama Tuhan mau memakai saudara dan saya seperti Nuh. Ya. Membangun bahtera kehidupan kita. Ya. Lakukan perintah Tuhan dengan tepat. Yang kedua jadilah seperti Yohanes Pembaptis. Mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Beritakan kabar baik.
kabar keselamatan kepada banyak orang. Berserulah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Yang ketiga, Tuhan ingatkan satu hal lagi. Jadilah seperti 5 gadis yang bijaksana. Ya, jangan jadi 5 gadis yang bodoh, tapi jadilah 5 gadis yang bijaksana. Ketika menyambut sang mempelai itu datang, pelitanya tetap menyala, tidak padam. Jangan sampai Tuhan datang, ya, mempelai Kristus datang, pelitamu mati sudah, padam. Ya, tapi biarlah rohmu terus menyala-nyala, pelitamu tetap menyala-nyala. Ketika Tuhan datang, kita siap berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai, di rumah Bapa di surga. Ya, mau katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya, kita mau satu pujian lagi, Bapak Ibu kasih Tuhan sama-sama, yuk men Didi. Nanti kita sebelum masuk perjamuan kudus, kita persiapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Dari awal katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakai kami Tuhan, pakai kami, pakai saya Tuhan. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Dengan lembut katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini
Gloria basikara raba. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Glory Lord. Buka tanganmu, buka hatimu. Sembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Gerejamu kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Untuk membuka jalan, mempersiapkan jalan bagi datangnya Raja kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pakai kami Tuhan, pakai saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami Tuhan yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka berada hari ini, mendengar firman-Mu, menyaksikan firman-Mu. Urapi mereka, pakai mereka, kuduskan, pakai kami Tuhan. Seperti Nuh, seperti Yohanes Pembaptis Tuhan. Yes. Urapan-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara terima urapan yang baru. Bapak Ibu teman-teman saudara semua, terima urapan yang baru itu dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima kuasa, terima mujizat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini Tuhan. Minggu yang pertama di bulan April 2020. Terima kasih Kau akan nyatakan kuasa-Mu lebih lagi. Mujizat-Mu terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Nah kalau hari ini Tuhan, kami akan makan hidangan dengan Engkau lewat perjamuan yang kudus. Biarlah Tuhan setiap kami kuduskan, layakkan kami Tuhan, untuk makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lewat perjamuan yang kudus, tubuh dan darah-Mu Yesus yang tercurah bagi kami, terpecah bagi kami Tuhan. Dengan tubuh dan darah-Mu Yesus ada kuasa, ada pemulihan, ada mujizat boleh terjadi Tuhan. Sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kuduskan kami, kuduskan saya hamba-Mu, kuduskan kami pelayan-pelayan Tuhan, kuduskan jemaat-Mu Tuhan, kuduskan teman-teman kami, kuduskan kami semua. Sehingga kami boleh ada saat ini makan tubuh dan darah-Mu Yesus dengan cara yang benar dan layak di hadapan Tuhan. Maka ketika kami makan dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan kami peroleh, kami terima di bulan yang baru ini. Dan kami mau katakan bulan April lebih baik daripada bulan Maret. Bulan ini lebih baik daripada bulan yang lalu. Kami akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan akan dinyatakan atas setiap pribadi-pribadi kami, juga untuk lingkungan kami, untuk kota kami, untuk negeri kami, bahkan bumi ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Yesus Tuhan Allah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk makan perjamuan kudus. Bapak Ibu di rumah-rumah bisa mempersiapkan roti dan anggur. Kita akan makan bersama-sama. Ya, kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus
ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sama-sama nyanyikan darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya. Siara bara 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 bara. Yes, yes, yes. Haleluya. Kau baik Tuhan. Yesus, kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami ada di hadapan-Mu Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, kami mau makasih dengan Engkau Tuhan Yesus, tubuh dan darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari jemaat Tuhan, kita angkat roti kita di tangan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur terpecah bagi kami, dan oleh bilur-bilurmu sakit penyakit kami disembuhkan. Amin. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi, saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Berbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Buat darahmu, Terima kasih buat Yesus. kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan haleluya. 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 Mari kita angkat kedua tangan kita, terima urapan yang baru. Terima minyak yang baru, terima anggur yang baru. Bulan April lebih baik daripada bulan-bulan. Mari kita berbahasa. Urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru. Di baru kudus, penuh Roh Kudus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, usahamu, diberkatilah kedua tanganmu. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung, viva dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, susah dihiburkan, miskin diperkaya. Tidak ada jalan, bukakan jalan yang baru. Yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Damailah Indonesiaku, pulihlah Indonesiaku dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, ini kalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, janganlah dilemparkannya pada pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Saudara dan saya juga dahsyat. Sebagai biji mata Allah milik Tuhan Yesus. Tuhan mau pakai kita semua. Bulan April
menjadi bulan yang luar biasa, bulan kemenangan buat Anda dan saya, kita semua, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Allah kami, haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua, Bapak Ibu kasih Tuhan, tetap semangat bersama dengan Tuhan. Kita dengarkan beberapa pengumuman dengan Pak Nison akan sampaikan buat kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita pasti diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin Saudara. Kita terus memperkatakan bahwa bulan April menjadi bulan yang lebih baik Saudara. Bulan penuh dengan kemenangan. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hari ini kita masih dalam doa puasa raya. Untuk itu kami menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari untuk ikut di dalam doa puasa. Dan yang kedua, kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari setiap hari jam 9 malam kita satukan hati, kita akan sama-sama berdoa. Khususnya kita berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia. Kita percaya Indonesia dikasihi Tuhan. Damailah Indonesia. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ibadah Jumat Agung pada tanggal 10 April 2020 akan diadakan secara online. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notoraharjo, juga akan memimpin kita di dalam perjamuan kudus dan memberikan kita doa berkat. Perjamuan kudus akan dilakukan di rumah masing-masing pada saat ibadah online, dan kami menghimbau jemaat Tuhan dimohon mempersiapkan roti atau biskuit dan sirup untuk perjamuan kudus dengan jumlah sesuai dengan orang yang ikut beribadah. Kecuali anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan untuk ikut. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak ingin memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu di tempat ini bisa memberikannya dengan mentransferkan ke nomor rekening yang ada di screen Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kembali Bapak Pendeta Samuel Harnadi untuk membawa kita dalam doa berkat. Ya, makasih Pak Nixon, Tuhan berkati. Bapak kasih Tuhan, jangan lupa setiap malam jam 9 kita berdoa sama-sama bersatu hati untuk segala sesuatu yang hari-hari ini. Tuhan pulihkan buat keadaan Indonesia, bahkan bumi ini, dan kita semua tentunya Saudara. Terima pemulihan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah kami, haleluya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia, ucapan syukur kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, para mempelai Kristus, para umat pemenang, para penuai di akhir zaman, saleh-saleh Kristus, terimalah berkat rahmat anugerah kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah dalam persekutuannya indah dan manis dengan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai esok dan selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin.